nggak ada hal yang tidak masuk akal Tidak di masuk Islam. akal berarti. Yang ada itu akal yang belum nyampe ke situ. Ini kalau bumi datar ya, bumi datar, matahari di atas. Ini akan terus gini kan matahari, nggak akan ada ujungnya. Kalau matahari itu, kalau bumi itu datar. Datar. Kan nggak akan ada ujungnya terbenam matahari itu. Terus aja dimongkar benamnya. Kalau datar. Jauh jadi Kan bisa kalau teknologi semakin canggih kan, laptop semakin kecil, komputer semakin kecil. Bisa kan kapal Apollo juga semakin kecil, segede gini, muat 2 orang. Ini bisa orangnya bisa dikecilin dulu. Hello teman-teman milenial dimanapun Anda berada. Saksikanlah Saksikanlah YouTube ini. acara makan Ya, yang luar biasa ini, fantastis biasa. ini makan. fantastis, bombastis. Itu habis kerja keras. Kerja Sangat keras. keras kita kerjanya. Kerja rodi bagai kuda. Kerja keras. Kerja keras dan kerja cerdas dan tuntas. Udah tuntas akhirnya. Seperti slogan Karang Taruna. Akhirnya kita bisa makan besar. Habis Oke, kerja Pak. keras. Bapak habis di mana, Pak? Aduh, saya habis kerja keras ini. Kalau kerja keras. Meliput ini. Ngapain kerja kerasnya, Bapak? Aduh, saya ngejar-ngejar atlet saya. Itu bagian dari kerja, Pak. Kerja Iya. kerja aku. Iya. Terutama atlet-atlet wanita yang memang luar biasa penampilannya. Luar biasa, Pak. Cantik-cantik atlet klub Jabar ini ya. Menarik Untuk menarik pandangan mata. Pesonanya luar biasa. berarti ya. Udah cantik-cantik, punya skill, punya keterampilan, kemampuan kan luar biasa. Luar biasa berarti ya. Harus Wonder Woman namanya. itu ada aset Aset negara yang harus dilindungi. dilindungi, dirawat dengan baik, harus dijaga, harus diberdayakan. Itu. Pokoknya tadi aja lihat atlet-atlet cabur voli, waduh mantap. Beda dari olahraga. Tahu, Pak? Coba di grup. Mereka ini serikan di olahraga. Beda dari olahraga. Luar biasa. Begitu teman-teman. Iya. Jadi Top pokoknya. Salam buat para atlet cabur Porpok Jabar. Salam olahraga. Jadi saya mau bertanya sebenarnya ke Bapak tuh, Pak, dari dulu. Kenapa? Makanya Bapak apa? kan secara keilmuan itu, secara akademisi itu Bapak memiliki kompetensi untuk menjawab hal ini, Pak. Waduh, Jadi menjawab apa? saya ingin bertanya kepada Bapak. Aduh, Itu saya bumi itu benar bulat atau datar, Pak? bumi. Bumi. Bulat atau datar gitu. Kan Bapak secara akademisi, Pak, berkompetensi lah untuk menjawab, kan Bapak. Aduh, ini Bapak pertanyaan. katanya kan ustadz itu, Pak. Aduh, itu hoak itu. Hoak itu kalau ada yang nyebut Itu gimana, ustad Pak? itu. Kayaknya bukan ustadz ini. Kita ini pekerja keras. Gimana, Pak, itu? Benar nggak sih bumi itu bulat? Katanya datar, Pak. Ya, ini pertanyaan yang sangat sederhana, Sangat sederhana. tapi sulit menjawabnya ini, karena perlu pembuktian ilmiah ini. Ngeri. Jadi gimana jawabnya? Menjawabnya harus kita alamin sendiri itu. Kita harus bisa berkeliling. Berarti kita harus terbang ke atas. Kita harus ke atas, atau kita menjalani apa? Menjalin apa, Pak? Menjalani bumi. Kita ikuti bumi ujungnya sampai kemana? Itu baru kita akan tahu. Cuman memang itu
Memang apa Pak? Di Al-Quran itu memang tidak dijelaskan secara gamblang, secara faktual. Hari maksudnya secara penyebutan yang real, yang konkret bahwa bumi itu bulat. Justru Al-Quran menyebut bahwa bumi itu terhampar. Hamparan berarti Pak? Itu hamparan. Tapi apakah hamparan itu seperti bisa piring gitu ya? Seperti ya, bumi itu ya hampar aja, menghampar. Ya kayak piring juga sih, menghampar aja. Oh itu benar ada di Al-Qurannya Pak itu? Bumi itu deh. Tahu saya. Saya kan nggak tahu Pak itu. Pokoknya kami yang menciptakan bumi menghampar. Berarti itu ada di Al-Quran. Ada menghampar. Surat apa Pak? Aduh, itu harus buka dulu saya. Nanti dibuka aja teman-teman di Google berarti. Nah, buka aja bahwa bumi itu terhampar. Bumi itu hamparan. Hamparan ya, terhampar. Kata kuncinya bumi itu hamparan. Nanti gimana? Terhampar. Tapi apakah kata hamparan itu lantas dianggap bahwa bumi itu datar? Ya enggak juga. Enggak juga. Kalau kita posisinya berdiri begini ya emang terhampar kan? Coba aja kita sekarang berdiri memandang ke sana kan terhampar. Kan nggak salah, betul kan? Emang terhampar kan? Tapi tidak dijelaskan secara spesifik ya bumi atau Bumi itu adalah misalkan bumi itu bulat. Tidak ada berarti. Nggak ada. Kalau Al-Quran nggak nyebut bumi itu bulat. Justru kalau Al-Quran menyebut bumi itu bulat, bundar, dia akan diingkari oleh orang-orang zaman dulu yang cara berpikirnya sederhana. Loh, zaman dulu kan belum ada teknologi kayak sekarang. Bagaimana mereka akan percaya bumi itu bulat? Bahkan nyebut hoak Al-Quran. Kalau nyebutkan bumi itu bulat. Loh, kita berjalan gini kan bumi terhampar di depan. Tapi kan yang namanya hamparan belum tentu bahwa bumi itu datar. Kan enggak. Al-Quran tidak pernah menjelaskan bumi itu datar dan juga tidak pernah menjelaskan bumi itu bulat. Itulah perbedaan Al-Quran. Bumi terhampar itu bisa benar-benar bulat, bisa juga tidak bulat. Kan tergantung penafsiran pada akhirnya. Cuma kan sekarang ada teknologi, dibuktikanlah sama teknologi gitu, teknologi canggih. Ada kan NASA pernah ke luar angkasa gitu ya. Walaupun kan banyak juga Pak yang menentang, katanya itu apa disebutnya Hollywood NASA sebetulnya. Ini apa rekayasa gitu ya? Salah. Ya, film kan sekarang mah ada teknologi CGI Pak itu. Kita di background warna hijau terus di gabung-gabung kan kita gampang lah sekarang teknologi. Iya. Ya untuk membuktikannya mah kalau membuktikan sendiri harus terbang sendiri. Terbang sendiri ke ketinggian berapa gitu. Nah, untuk membuktikan bahwa benar nggak bumi itu bulat. Itu. Cuman kan begini, ada logika sederhana sebetulnya. Nah itu pasti pun betul. Ada logika sederhana begini. Kalau memang bumi itu datar, matahari atau bulan ketika muncul atau terbenam nggak mungkin di bawah. Terus aja di atas gini kan, lurus aja tuh. Ini kan gini kan, hilang artinya. Artinya di ujung sana itu kan berarti ada cekungan gini nih. Benar-benar. Jadi kan bulat cekungan itu kan. Kan begini, kalau bumi datar ya, matahari di atas. Ini akan terus gini kan matahari, nggak akan ada ujungnya. Kalau matahari itu, kalau bumi itu datar. Kan nggak akan ada ujungnya terbenam matahari itu. Terus aja di mau terbenamnya. Kalau datar, ya kali ini datar ya datar. Matahari di atas, betul kan? Kalau datar terus gini kan terus ke situ kan. Ini kan ke sini artinya di situ kan ada ujung kemana gitu kan. Tapi ada juga Pak teori yang menyatakan bahwa ini kalau datar ini gini, si matahari di sini,
Jadi berputar ke sini, Pak. Ya. Kalau berputar ke sini, berarti matahari set kalau ke sana juga. Soalnya kan ada di sebuah wilayah itu, dia itu tidak pernah merasakan gelap gulita, tidak merasakan siang atau tidak merasakan gelap. Ada kan satu wilayah itu gelap terus, karena dia mataharinya di sini, di pinggir Justru sini. itu membuktikan bahwa bumi itu memang bulat. Sebelah ini bulat ya, bulat. Matahari di sini. Dia kan gini aja terus ngeliling, terus keliling itu kan. Berarti kan yang sebelah sini nggak akan terlintas karena ngelilingnya di sini kan. Nah itulah. Terus memang Al-Quran tidak secara tegas menyebutkan bahwa bumi itu bulat, tidak tegas. Tetapi Quran mengindikasikan berbagai petunjuk bahwa bumi itu bulat. Apa indikasinya? Bumi berputar pada porosnya, itu satu. Kemudian bulan mengelilingi bumi, matahari juga berkeliling. Kalau dikelilingi berarti gimana logikanya? Bulat kan? Bulat. Nah itu maksud saya. Bisa jadi kan ini ikut muter gitu, Pak, atau gimana gitu. Kan yang berputar itu dua. Kalau bumi berputar pada porosnya, itu dijelaskan dalam surat Yasin. Bulan mengelilingi bumi, itu juga dijelaskan dalam Al-Quran. Berputar pada porosnya itu bisa bulat atau bisa tidak bulat juga kan. Tetapi ketika dikelilingi sama orang, karena sama benda yang lain, artinya berarti itu bulat. Kalau nggak bulat nggak berkeliling namanya. Kan begitu Pak. Dulu tidak Pak? Enggak sih Pak, tapi saya aduh Bapak ini masih belum percaya. kurang Bapak meyakini juga bisa. Sebelum terbang di sana. Ya harus terbang, harus berarti harus nyewa Apollo dulu. Berarti solusinya kita harus menciptakan sebuah teknologi yang bisa membawa manusia terbang setinggi mungkin, Terus berkeliling. Nah, kan Bapak nyebut berkeliling, berarti bumi bulat berkeliling. Iya. Maksudnya yang penting mah kita tinggi ke atas, bisa turun lagi ke bawah dengan selamat. Nah itu. Tapi kan sekarang teknologi antariksa gitu jadul terus Pak. Dari dulu kan roket gitu aja. Kan dari zaman sekarang kan teknologi yang canggih begini Pak. HP kan zaman dulu itu telepon gede kan. Terus bertransformasi. Betul. Jadi mengecil kayak gini. Komputer asalnya gede. Bertransformasi jadi laptop kecil tipis. Nah, kenapa kapal roket, kapal ulang-alik itu tidak bisa Dikecilkan atau diperingan atau bahan bakarnya lebih dipersimpel, teknologinya jadi touchscreen juga Pak. Waduh, bisa. Itu kan kenapa Apollo itu jadi itunya kan masih sama seperti dulu, tidak ada perubahan kayaknya Pak. Apakah ini sudah diskenariokan? Kan materi ya. Karena kalau ada teknologi yang apa? Kan materialnya Apollonya. kompleks Pak. Oh, kompleks. Emang bahan bakar solar bisa atau bahan bakar bensol, bahan bakar apa? Emang bisa disederhanakan, dipadatkan jadi sebesar gini kan belum mungkin juga. Mungkin tapi kan kapan gitu waktunya. Jadi ada hal-hal yang memang bisa disederhanakan kecil, maksudnya secara fisik, ada juga yang tidak. Gitu. Terus kalau kecil sebegini, misalnya roket sebesar inilah. Itu kan nanti daya potretnya juga, daya fotonya juga, daya mengidentifikasinya juga sangat terbatas. Kalau kecil begitu Pak. Terus kan nggak bisa ditinggalin sama orang. Jadi Kan bisa kalau teknologi semakin canggih kan, laptop semakin kecil, komputer semakin kecil. Bisa kan kapal Apollo juga semakin kecil, sebegede gini, muat 2 orang. Bisa, orangnya bisa dikecilin. Dikecilin dulu. Begitu. Kita gini, kita berdampingan gini, 2 meter ke 2 meter, jadi kotak ke atas, seret. Bisa Pak, dijamin nanti Bapak langsung terbakar oleh panasnya atmosfer Pak. Oh, atmosfer. Iya. Gitu. Bapak percaya ada atmosfer Pak di atas? Ya kan itu udah penemuan itu. Itu atmosfer itu secara implisit itu ada di Al-Quran. Kira ente saya mah kalau kita ke atas gitu akan menemukan sebuah batu tuh gitu. Wah, enggak.
Enggak. Kan begini. Kata orang ya. Kata orang yang pernah ke atas. Gimana itu kata orang ke atas? Ya ini mah kita cocok-cocokkan aja kawan. Kata orang yang pernah ke atas. Dalam jarak sekian kilo dari muka bumi itu nggak ada udara. Nggak ada udara kan sesak, nggak bisa bernapas karena nggak ada oksigen. Benar-benar. Itu ada di Tuhan. Oh itu ada juga Pak? Ada yang menyatakan bahwa langit itu ketika seseorang itu naik ke langit ke atas, itu akan kesulitan bernapas, susah bernapas seperti naik ke langit. Artinya itu membenarkan temuan ilmuwan bahwa memang di sana itu nggak ada oksigen. Ya, di sana itu. Kok nggak sesak napas kan berarti nggak ada oksigen kan? Itu di Al-Quran ada. terus saya juga Dia akan mengalami sesak napas, mengalami kesulitan bernapas gitu. Ketika dia akan naik pokoknya ayatnya begitulah. Ayatnya menjelaskan bahwa orang yang naik ke langit akan mengalami kesulitan bernapas, sesak napas. Artinya tidak ada udara. itu kan kalau dibawa lagi ke religi Pak, ini religi ya. Itu kan ada juga Pak perjalanan Nabi Muhammad juga saat Isra Mi'raj ke langit ke-7 gitu. Betul. Tapi nggak sesak napas gitu ya. Apakah itu benar? Langit kita ada 7 itu benar Pak dijelajahi oleh Nabi Muhammad? Apakah itu hanya disebutnya apa sih Pak? Bisa. Disebutnya apa sih yang pesan? Angkasa. Enggak kan tidak semua hal itu kan Bisa. maksudnya saya takut salah juga ini ngomongnya. Setiap hal Nah, memang, soalnya kan ini soal keagamaan nih Pak. Iya, memang ada hal-hal yang bisa dicerna dengan akal. Ada juga hal-hal yang akal belum mencapai ke sana. Nah, itu Bukan makanya. berarti tidak masuk akal, tetapi akal kita Belum. yang belum sampai ke sana. Karena Model gini, karena kan saya ini ngobrol dengan Bapak juga kan pasti akan contoh kecil begini. beda pandangan kan. Karena kan Contoh kecil begini. Contoh kecil dalam sebuah riwayat yang sahih. Dalam sebuah riwayat sahih, lamun di zaman ayeuna di antara sahabat Nabi itu ada sahabat utama namanya Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar ini lamun zaman ayeuna dia orang sakti. Orang modernnya apa? Dia bisa berkomunikasi dengan orang jarak jauh yang jaraknya ratusan kilo atau ribuan kilo, bisa berkomunikasi bahkan bisa melihat gini. Oh itu ada diceritain Pak? Ada itu. Dia itu kan kalau sekarang kan udah nggak aneh lihat orang di Amerika kan ada. Video call sekarang. Nah, video. Jangan-jangan yang dulu sahabat Nabi dulu yang bisa video call, yang bisa ya kayak kalau sekarang mah video callan ya. Atau bisa nonton TV. Ditanya, tapi kan memang bahasanya telepati sebenarnya. Telepati. Jangan-jangan video call sudah ada dari dulu ya Pak? Iya, benih-benihnya sudah ada. Oleh orang zaman dulu itu kan tidak masuk akal. Karena akal mereka belum sampai, karena belum ada alatnya. Ini berpikir masih sederhana. Kalau sekarang kan udah nggak aneh. Orang-orang udah nggak aneh sekarang. Kita bisa melihat aktivitas orang lain secara langsung di belahan dunia ini. Dulu mah kan aneh. Sayyidina Umar sudah bisa seperti itu. Waktu khutbah, ketika khutbah dia bicarakan, "Hei, siapa tuh panglima perang itu kalau sejarah Islam saya ada panglima Khalid itu. Hei Khalid, kamu jangan pergi ke arah sana. Di sana ada musuh. Kan jamaah Jumatan kaget. Umar ngomong dengan siapa? Begitu dia turun dari mimbar Jumat ditanya, ternyata dia berbicara dengan panglima perang Islam. Dia melihat bahwa pasukan Islam itu akan mendekati musuh.
Makanya dia perintahkan ke Panglima jangan pergi ke sana kan bisa ada musuh. Artinya dia melihat pertempuran di sana. Nah, kalau sama sekarang udah video call itu kan, video call atau nonton di TV kan begitu, nonton di TV sampai teleponan kan begitu kalau zaman sekarang. Nah dulu aneh itu, karena belum ada WhatsApp, WhatsApp dulu. Nah, apakah itu hal yang mustahil? Bukan mustahil, bukan tidak masuk akal. Akalnya karena akal orang-orang waktu itu belum nyampe ke sana. Itu. Nah, ayeuna, oke. Rasul misalnya naik ke langit ya. Langit ketujuh kan waktu Isra Mi'raj. Kok nggak sesak napas? Kan di Al-Quran kan sesak napas. Lah orang sekarang naik ke atas juga nggak sesak napas. Udah bawa oksigen. Nah itu maksud saya begitu. Apa itu aneh? Enggak, kan akal aja belum nyampe. So sekarang orang sekarang bisa ke angkasa luar, tapi nggak sesak napas. Kan ada alat sekarang orang. Kalau Nabi mah dulu karena dikasih mujizat, sekarang juga mujizat ilmiah sekarang. Kalau dulu mujizat ilahi, sekarang mujizat ilmiah. Begitu. Kan kalau Rasul dulu pakai oksigen kan belum ada karena alatnya belum nyampe ke situ. Aduh boy. Terus gini, Rasul kok pakai kendaraan apa ke sana bisa terbang ke langit? Bukan kendaraan buruk, sekarang juga bisa orang ke langit pakai kapal. Apa anehnya nggak? Anggap aja itu buruk zaman sekarang. Rasul itu adalah kalau zaman sekarang dia itu kayak orang naik superjet lah. Itu buruk itu kan superjet kalau sekarang. Enggak aneh. Rasul dari Madinah, dari Mekah ke Palestina. Ke Yerusalem. Cuman beberapa detik. Sekarang juga bisa beberapa detik dari Indonesia ke Arab pakai superjet, pakai pesawat apa itu namanya teh? Kecepatan cahaya. Sekarang kan ada, kan nggak aneh itu. Benar Pak. Ya itu, Bapak kok. Jadi Islam itu semua masuk akal, nggak ada yang tidak masuk akal di Islam itu. Masuk akal semua. Cuman kalau ada yang belum, ya itu kan akal kita belum nyampe ke situ aja. Gitu. Aduh. Gitu. Kenapa nggak usah pusing? Bener Pak. Gitu. Ini kadang-kadang jadi hal-hal simpel ini menjadi rumit ini Pak. Iya, karena akal kita yang memperumit. Gitu. Karena kan sekarang kan perkembangan teknologi juga ada buruknya juga sih. Ya iya, ada buruknya juga. Karena ada beberapa orang sengaja kan menyisipkan dalam kontennya untuk menguji logika berpikir kita membandingkan kan tujuan mereka itu kan. Ya iya, kayak tadi saat aduh, kok Rasul bisa sampai ke langit ke-7. Ya kita juga kalau misalnya akal kita udah nyampe ke sana, bisa jadi kita juga nyampe ke langit ke-7. Mungkin tidak, mungkin saja. Cuman satu yang tidak akan mungkin, kita dalam hidup misalnya secara ini menyampai ke Allah. Itu dan Allah kan nah Rasul sampai ke sana Sidratul Muntaha. Nah kita tidak tahu Sidratul Muntaha itu. Ke Sidratul Muntaha mungkin kita nggak akan nyampe. Tapi ke langit kedua, langit ketiga, langit keempat bisa jadi. Tapi kalau teknologi kita udah nyampe ke sini. Sekarang kan kita udah bisa terbang, udah bisa nyampe kemana-kemana. Lalu salah satu bukti. Luar biasa ini Pak Duk ya. Iya. Kita bisa nyampe ke langit ke-6, ke langit ke-7 bisa jadi kan gitu ini. Kalau alat tidak ada, makan dulu Pak. Jadi enggak ada hal yang tidak masuk akal di Islam. Ya. Yang ada itu akal yang belum nyampe ke situ. Sekarang jangankan dulu bikin orang nggak bisa. Sekarang kita bisa nggak bikin orang, bikin manusia bisa, bikin manusia. Yang nggak bisa cuma satu, bikin nyawa. Paling nyawa buatan. Kalau nyawa buatan bisa, kalau nyawa bener nggak bisa. Kita bikin manusia kan bisa kita sekarang. Bisa. Apa yang nggak bisa? Bikin memperpanjang nyawa agak bisa juga Pak apa? Nah, iya jantungnya kan bisa memperpanjang hidup bisa. Gitu. Tapi menghalangi kematian tidak bisa. Tidak bisa. Memperpanjang masa hidup bisa, kesempatan hidup bisa. Tapi bisa. Menolak kematian nggak bisa. Yang nggak bisa itu menolak kematian. Kalau memperpanjang hidup bisa. Waduh, terjamin selama porprov terjamin gajinya. Iya, gajinya terjamin. Gitu. Siap teman-teman.
Gitu, Pak. Jadi di Islam itu semua masuk akal. Masuk akal. Tidak ada di Islam itu yang tidak masuk akal. Masuk akal. Yang ada itu akal kita yang belum nyampe ke situ. Siap, sepakat saya. Kita itu sedang tidak berakal semua, Pak. Kalau kita sudah berakal, dunia damai, Pak. Dulu yang sudah punya WhatsApp dan bisa video call itu adalah Umar bin Khattab. Dia bisa video callan dulu. Dibuktikan dia bisa komunikasi dengan orang jarak jauh, dong, orang jaraknya ribuan kilo. Dia bisa berkomunikasi, bahkan bisa melihat langsung. Dia berarti punya video call, jangan punya WhatsApp dia. Gitu. Iya, mungkin karena dulu mah kan terbatas mungkin nggak dijual bebas gitu. Ya itulah berjalannya begitulah. Ya, makan dulu. Lawan Jepang nih, Jadi mantap. Yang penting sehat lah gitu ya, Pak. Hei teman-teman, sampai jumpa lagi nih obrolan nanti. Jadi, selanjutnya. Kunci saya ingat, di Islam itu tidak ada yang tidak masuk akal. Yang ada adalah akal kita yang belum sampai ke situ. Itu kunci. Kuncinya. Oke teman-teman. Gitu ya. Sampai jumpa lagi.